Presiden RI mengajukan nama calon tunggal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Beberapa partai koalisi pemerintah menyambut baik keputusan Presiden yang menunjuk Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. P3 dan Gerindra yakin keputusan Presiden itu telah melalui pertimbangan yang ketat. Mensesnek RI Pratikno menyerahkan surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI ke DPR RI. Presiden mengajukan nama calon tunggal Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Surat tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani Rabu siang. Puan menyatakan hanya ada satu nama calon Panglima dalam surat Presiden. Selanjutnya DPR akan rapat di Badan Musyawarah sebelum akhirnya Komisi 1 melakukan fit and proper test. Mensesnek Pratikno mengatakan pertimbangan utama Presiden menunjuk Andika adalah karena statusnya sebagai Kepala Staf dan memiliki kinerja yang baik. Menurut Pratikno, keputusan memilih nama Andika pun telah ada sebelum Presiden Jokowi bertolak ke luar negeri untuk sejumlah acara kenegaraan. Jadi saya bertemu Pak Andika itu awal September ya, yang mampir di gymnya beliau itu kita tidak membicarakan itu, membicarakan hal lain. Keputusan Presiden tepatnya memilih Pak Andika ini kapan sih Pak? Ya sebelum menjelang beliau pergi. Sebelum berangkat ke luar negeri. Ya. Beberapa partai koalisi pemerintah menyambut baik keputusan Presiden yang menunjuk Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. P3 dan Gerindra yakin keputusan Presiden itu telah melalui pertimbangan yang ketat. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden memiliki wewenang penuh dalam menunjuk Panglima TNI yang baru. Sementara anggota DPR Komisi 1 fraksi P3 Saifullah Tamliha mengatakan keputusan Presiden yang memilih Matra Angkatan Darat sudah tepat. Pergeseran dari matra darat, laut ke udara saya kira itu sekali lagi sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden untuk mempergilirkan atau Presiden punya pikiran yang lain. Tapi prinsipnya adalah Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun dari matra manapun untuk menjadi Panglima, calon Panglima TNI. Keputusan kemudian mencalonkan Jenderal TNI Andika Perkasa itu menurut saya kebijakan Presiden yang sangat bijak. Karena tidak mungkin Kepala Staf Angkatan Laut yang masih jenderalnya lebih junior daripada Pak Andika, kemudian menduduki jabatan Panglima TNI. Jenderal Andika ini kan sudah familiar dengan Komisi 1. Sesuai dengan tata tertib DPR memiliki waktu 20 hari untuk memproses Serpres sebelum akhirnya ketok palu di paripurna dan dilantik oleh Presiden Jokowi. Sejumlah tantangan dan tugas besar menanti Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI yang akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto, mulai dari penanganan pandemi COVID-19, kelompok kriminal bersenjata di sejumlah daerah, hingga dinamika lingkungan strategis kawasan mendesak untuk segera disikapi dan diselesaikan. Saya sudah bersama pengamat militer dan intelijen Direktur Eksekutif Lespersi, Pak Rizal Dharma Putra, yang berada di Cirebon. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang. Pak Rizal, sebelumnya ada dua nama nih Pak yang digadang-gadang menjadi pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Ia memasuki masa pensiun pada 8 November nanti, yakni Kepala Staf TNI AD, Pak Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono. Menurut Bapak, kenapa pilihannya jatuh pada Jenderal Andika Perkasa, Pak Rizal? Ya, memang kalau melihat dari penggiliran, memang itu tidak ada suatu keharusan bahwa setelah dari satu angkatan, terus angkatan yang lain, terus angkatan yang lainnya lagi secara berurutan. Nah, jadi artinya ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memilih Pak Andika menjadi Panglima TNI, yang mana Pak Andika ini sebelum sekarang ini adalah menjabat sebagai Jenderal dari Kepala Staf TNI, Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, jadi kalau saya melihat ini sebagai satu hal yang lazim, satu hal yang lazim. Dan apabila kita melihat dalam tantangan depan,
Pertama adalah mengenai stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Walaupun Pak Andika ini secara rentang usia tahun atau tahun lagi dia masukin masa pensiun, namun Presiden juga memiliki prerogatif untuk memperpanjang masa jabatan. Jadi ada kemungkinan Pak Andika ini ditempatkan antara lain untuk supaya menjaga stabilitas keamanan dan politik pada era pada 2024 dan mana itu merupakan hajatan untuk pemilihan umum baik pilpres dan pemilihan legislatif. Dan juga kenapa Pak Andika, karena beliau ini ada Angkatan Darat dan Angkatan Darat memiliki fungsi teritorial juga untuk melakukan pengamanan daerah-daerah dan stabilitas terhadap kondisi-kondisi keamanan tiap-tiap daerah baik di level pusat maupun di level provinsi sampai kabupaten dan sampai ke desa. Jadi di situ peran dari Angkatan Darat mungkin akan disumbangkan oleh Pak Andika dalam stabilitas pada saat pemilu 2024. Selain itu, saya lihat Pak Andika ini juga menjalin kerjasama yang cukup baik dengan negara-negara Barat, khususnya dalam menyelenggarakan latihan-latihan militer, di mana Pak Andika ini hubungan dengan Amerika Serikat sangat erat. Saya pikir itu adalah salah satu faktor yang untuk dipertimbangkan untuk menempatkan Pak Andika itu sebagai Panglima TNI. Apalagi baru beberapa bulan terakhir ini telah digelar satu latihan besar, yang itu saya pikir terbesar selama ini antara Angkatan Darat Indonesia dengan US Army. Juga salah satu. Apalagi mengingat ke depannya soal regional juga jadi satu pertimbangan. Nah, ada ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan dan juga saya pikir Pak Andika kawasan internasional dan juga mau yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Dianggap sangat lebih dalam satuan kerjasama dan berkoordinasi dengan negara sahabat lainnya. Jadi ada dua hal, stabilitas keamanan domestik dan stabilitas keamanan regional. Karena dan untuk menempatkan Pak Andika sebagai calon Panglima TNI. Punya kemampuan stabilitas keamanan politik, kemudian regional dan juga kawasan. Tapi bagaimana menjawab kepada publik nanti Pak, jika nanti di fit and proper test ada rekam jejak aktivis HAM mengkritik Presiden dan juga nantinya jika akan ada fit and proper test kepada Pak Andika. Andika ini pernah dituding terlibat dalam kasus pembunuhan tokoh Papua, Pak Rizal. Bagaimana nanti menjawab ke publik dengan adanya rekam jejak ia dituding sebagai terlibat dalam pembunuhan tokoh pergerakan Papua, Dorteis Hio Eluai, Pak Rizal? Ya, memang itu salah satu salah satu kendala ya. Bukan kendala kalau saya lihat, salah satu tantangan dan juga persoalan di masa lalu yang menurut saya ini bisa hambat. Namun saya pikir beliau ini kan juga sudah melalui satu rangkaian dari promosi jabatan, kemudian juga melalui berbagai pengujian, kemudian juga sudah melalui pemeriksaan. Nah, jadi saya pikir sepanjang dari pemeriksaan itu tidak ada sesuatu yang yang menjadi hukuman buat beliau, saya pikir untuk kedepannya untuk persoalan ini tidak ada salah. Nah, hanya memang di luar ini yang saya menjadi catatan adalah bahwa soal apa yang harus beliau lakukan jadi Panglima adalah bagaimana menyelenggarakan binanya di TNI ini secara profesional dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan pembelanjaan alutsista, pengadaan alutsista itu bisa dilakukan dengan accountable. Jadi, itu satu hal yang menurut saya domestik yang lebih prioritas. Jadi bagaimana menyelenggarakan pengadaan, menyelenggarakan terus pembelian alutsista itu secara accountable dan transparan. Baik, kita tunggu nanti DPR. Ada biaya-biaya sungkeman atau biaya-biaya yang tidak diperlukan yang menjadi beban APBN dalam melakukan pembelanjaan alutsista. Baik, kita tunggu DPR nanti apakah meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Itu menurut saya lebih prioritas. Baik, Pak Rizal, nanti kita tunggu DPR apakah nanti fit and proper test ditanyakan rekam jejak tersebut. Tapi dari calon Panglima TNI kelahiran 21 Desember 1964 ini akan segera memasuki masa pensiun pada 8 November nanti yang akan berulang tahun yang ke-57. Artinya jika Andika resmi dilantik menjadi Panglima TNI, Andika hanya memiliki sisa masa jabatan 13 bulan lebih kurang sebelum masuk pensiun di usia 58 tahun, Pak Rizal. Menurut Anda dengan masa jabatan yang pendek ini apa yang harus menjadi prioritas Andika nanti? Nah, kalau saya prioritas adalah sebenarnya seperti saya tadi, PR internal. Ini adalah dalam pengadaan alutsista dalam menggarakan pembelanjaan itu harus bisa menertibkan bagaimana anggaran itu bisa accountable, bisa kemudian juga mengurangi biaya-biaya siluman dan biaya yang tidak diperlukan ke markup di lingkungan kesatuan dan juga di matra-matra yang lain. Saya ini mungkin melihat hal yang lain soal masalah tinggal 11 bulan lagi. Kalau tidak salah pada masa era Presiden SBY itu juga pernah ada perpanjangan Panglima. Panglima itu oleh Presiden memiliki hak prerogatif perpanjang masa jabatannya. Walaupun usia sudah memasuki usia itu bisa diperpanjang kurang lebih sampai 1 tahun. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini dia bagian juga bisa merupakan bagian dari persiapan bagaimana menjamin stabilitas keamanan menjelang pemilu 2020. Ya, dalam kurun waktu setahun ke depan, Pak Rizal, Pak Andika apakah mampu memberikan reformasi TNI dan mempunyai kebijakan baru? Apakah modernisasi alutsista akan masuk dalam prioritas Pak Andika nantinya? Kalau modernisasi alutsista saya pikir sudah sejak beliau sekarang sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya lihat belanjaan alutsista dan modernisasi sudah berjalan, seperti misalnya pembelian helikopter Seahawk, Black Hawk, kemudian juga beberapa alutsista lainnya itu juga sedang berjalan. Memang penyelenggaraan alutsista itu yang penting, yang utama adalah bagaimana mencegah terjadinya kebocoran dan markup. Karena di situ faktor yang akan membebani keuangan negara. Itu Pak Andika harus berani untuk mengaktifkan tiap pihak, baik itu di lingkungannya, dan rekanan-rekanan yang berpotensi untuk menggelembungkan harga dari pembelian alutsista. Baik, tentunya kita minta transparansi dari seorang Andika Perkasa dalam anggaran. Pak Rizal, saat ini TNI membutuhkan kendali operasi militer dalam hal penanganan pandemi COVID-19, kemudian juga konflik Poso dan Papua yang memerlukan pendalaman teritorial. Apakah sosok calon Panglima ini saat ini, itu Pak Andika, mampu memikul tanggung jawab tersebut, Pak Rizal? Apalagi dinamika Laut Cina Selatan kita tahu menjadi perhatian karena kawasan strategis berada di Laut Cina Selatan. Betul. Soal masalah penanganan kemudian juga teroris itu sudah ada undang-undangnya. Jadi artinya dalam penanganan teroris itu kan bekerjasama dengan kepolisian, dan kepolisian sebagai institusi terdepan, dan TNI ini bisa membantu dalam operasi di lapangan. Dan dengan berbekal latar belakang Pak Andika dari Angkatan Darat, itu pemahaman mengenai teritorial dia lebih cukup menguasai ya, dan juga cukup paham bagaimana melakukan satu pengerahan pasukan di dalam satu wilayah yang bekerja sama dengan kepolisian. Kemudian mengenai COVID-19, saya pikir cukup bagus, tinggal dioptimalkan aja bagaimana fungsi teritorial dari TNI dalam penanganan. Lantas mengenai Laut Cina Selatan, walaupun itu wilayah perairan, ya, dengan Pak Andika sebagai Panglima, saya lihat nilai plusnya adalah Pak Andika ini memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat adalah negara yang sangat concern untuk menegakkan freedom of navigation di kawasan Laut Cina Selatan. Dan apalagi dengan di Kepulauan perairan Natuna itu ada ekonomi eksklusif Indonesia yang kayaknya
lain atau diiris oleh 9 gas line dari Cina. Itulah yang kita harus bisa menegakkan kedaulatan di sana dengan bekerja sama dengan negara-negara yang menjunjung tinggi freedom of navigation atau kebebasan dalam melakukan navigasi pelayaran di perairan bebas. Pak Rizal, Anda katakan Pak Andika ini dekat sekali dengan Amerika Serikat, pernah latihan gabungan bersama Amerika Serikat, dan juga kita tahu bahwa Pak Andika juga pernah bersekolah di Amerika Serikat. Apakah ini tidak timbul nanti pertanyaan juga dari pemerintah Tiongkok adanya kedekatan antara Pak Andika dengan Amerika Serikat ini, apalagi kita tahu Indonesia ini politik bebas aktif. Bagaimana diplomasi pertahanan kita nanti, Pak? Apakah akan berat sebelah atau condong ke Amerika Serikat nantinya jika Pak Andika yang akan memimpin Panglima TNI? Ya, kalau saya pikir diplomasi pertahanan itu adalah bagaimana kita bisa mendukung diplomasi pemerintah Indonesia dengan kekuatan pertahanan, sehingga kita disegani dan juga apa yang kita lakukan melalui forum-forum diplomasi itu bisa terrealisasi karena ada dukungan dari kekuatan pertahanan kita yang cukup mumpuni. Nah, mengenai masalah Amerika itu dekat dengan Amerika, ya betul dekat. Nah, dengan Tiongkok ya saya pikir juga kita harus membangun kerjasama yang baik juga. Tentu sekarang bagaimana membangun kerjasama yang baik? Kerjasama yang baik itu bisa kita lakukan pada saat hubungan dengan negara-negara yang berkaitan itu adalah berada dalam kondisi yang sama-sama menguntungkan. Sekarang apakah kita dengan kita perairan kita atau wilayah kita, teritorial kita atau zona ekonomi eksklusif kita ini seringkali dilanggar oleh negara yang tidak menghargai kedaulatan kita, apakah kita juga harus hubungan yang sangat erat gitu loh. Justru kita harus menunjukkan sikapnya. Sikapnya adalah sikap pada saat kekuatan militer kita nggak terlalu pas, nggak terlalu mumpuni, ya kita harus bekerja sama dengan negara yang cukup kuat untuk bisa diajak sama bekerja sama demi menegakkan kepentingan nasional kita. Itulah yang namanya esensi dari politik luar negeri. Apakah Pak Jokowi mempertimbangkan hal ini, Pak, dengan adanya kedekatan Pak Andika dengan Amerika Serikat? Ya, saya pikir itu bagian dari diplomasi yang harus dilakukan oleh Indonesia. Karena memang dalam perkembangan ke depannya adalah bahwa memang di wilayah Asia, di wilayah Indo-Pasifik ini ada terjadi suatu perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan sebetulnya dengan konsep Indo-Pasifik dan Cina atau Tiongkok yang mencoba menerapkan Belt and Road Initiative atau OBOR sejak tahun 2013. Inilah yang saya pikir selalu tantangan. Tadi dikatakan bahwa kita melakukan politik bebas dan aktif. Ya di sini kita harus ambil peran bebas dan aktif. Jadi kita bebas untuk bekerja sama, kita juga aktif untuk menegakkan kepentingan nasional kita. Karena esensi politik luar negeri kita adalah bagaimana kita merealisasikan kepentingan nasional. Baik, terakhir Pak Rizal, sebelum kita tutup perbincangan ini, jika nanti Pak Andika andai kata akan segera dilantik pada 8 November nanti, apakah tidak menimbulkan resistensi di lingkungan internal TNI? Di lingkungan TNI saya pikir kalau begitu Panglima itu sudah dilantik itu tidak akan ada lagi, tidak ada satu perlawanan. Karena satu perlawanan itu merupakan suatu tindakan insubordinasi, dan itu juga berakhir pada pengalaman militer. Namun dalam hal ini tentu Pak Andika harus pandai-pandai untuk merangkul bawahan-bawahannya dan juga bagaimana menjaga juga aspirasi dari para bawahannya sehingga jangan sampai terjadi pergesekan bagi antara kesatuan maupun dengan kepolisian seperti yang dialami oleh Judicial. Itu Pak Andika Nayomi dan Baik, kita tunggu bagaimana Andika Perkasa akan merangkul aspirasi dan juga akan menghindari ada gesekan antar institusi termasuk di internal antar mereka sendiri di TNI. Terima kasih atas waktunya Pak Rizal Putra langsung dari Cirebon bersama kami di CNN Indonesia News Hour.